Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat dan baik serta semangat semuanya. Baik, hari ini kita akan membacakan kitab fikih tentang Al-Muqaddimah fi Shiyam, yaitu permulaan tentang puasa. Baik, saya mulai bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Al-Muqaddimah fi Shiyam, permulaan tentang puasa. Asyam di sini artinya puasa. Ta'rifus Shiyam, definisi puasa. As-Shiyamu lughatan wal imsaku wa yasta'milu fi kulli imsakin. Puasa menurut bahasa al-imsak yaitu mencegah. Wa yasta'milu fi kulli imsakin, dan digunakan untuk setiap segala sesuatu yang mencegah atau yang membatalkan puasa. Jadi mencegah apa di sini? Baik mencegah dari perkataan, kalaman kana, baik perkataan, au ta'aman atau makanan. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, hikayatan an Maryam alaihissalam, yaitu cerita tentang Sayyidah Maryam alaihissalam yang ada dalam surat Maryam ayat ke-26, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inni nadartu lirrahmani shauma, yang artinya bahwa sesungguhnya aku nadar lirrahmani, untuk Allah, untuk Tuhanku, sauman yaitu puasa. Ai imsakan wa sukutan anil kalam, yaitu mencegah wasukutan dan diam, anil kalam berbicara. Jadi puasanya Sayyidah Maryam dulu itu adalah puasanya itu mencegah dari perkataan. Ya. Memang kan ketika diperintah Allah ketika mengandung dalam masa-masa yang sulit ketika itu Sayyidah Maryam, maka ketika ada orang yang bertanya, maka jawabannya inni nadartu lirrahmani sauman. Aku nadar untuk Tuhanku Allah puasa. Nah, puasanya Maryam ini adalah diam. Ya, banyak orang yang tanya begini-begini, tapi Siti Maryam, Sayyidah Maryam itu diam. Puasanya itu diam. Nah, itu puasa menurut bahasa. Ya, seperti puasanya Sayyidah Maryam, yaitu diam dari perkataan. Selanjutnya, wa amma siyamu syar'an, adapun puasa menurut istilah, ya, puasa seperti saat ini, yaitu fahuwa imsakun anil muftirati, yaitu mencegah dari hal-hal yang membatalkan puasa. Min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar, ila ghurubish syamsi, hingga terbenamnya matahari. Ma'an niyah, disertai dengan niat. Nah, kalau puasa itu harus niat. Selanjutnya, tarikhu tasyri'is siyam, sejarah dimulainya puasa. Bagaimana? Laqad bada'a as-siyam fi awwalil Islam bisiyami salasati ayyamin min kulli syahrin wa bisiyami yauma Asyura. Jadi puasa itu dulu telah dimulai pada awal Islam dengan puasa 3 hari dalam 1 bulan. Bisiyami salasati ayyamin min kulli syahrin, dengan puasa 3 hari setiap 1 bulan. Wa bisiyami yauma Asyura, dan dengan puasa hari Asyura, yaitu hari 10 Muharram. Itu pertama adanya puasa.
Tsumma nazala qauluhu ta'ala, kemudian firman Allah turun, yaitu dalam surat Al-Baqarah ya, ayat 183, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Kutiba di sini adalah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan pada umat-umat terdahulu sebelum kalian. Wajib puasa ya. Kemudian turun ayat ini surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, ini maka hukumnya wajib. Fakana man syaa shoma wa man syaa aftara. Nah, maka di situ ada yang ingin puasa dan ingin berbuka ya berbuka. Ini ada waktunya ya untuk puasa dan berbuka. Wa fi riwayatin an Aisyah, dan diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah annaha qalat, bahwa Sayyidah Aisyah berkata, kana Asyura'u yusamu qabla Ramadan. Adapun puasa hari Asyura itu orang-orang puasa sebelum Ramadan. Falamma nazala Ramadan kana man syaa shoma wa man syaa aftara. Dan ketika telah diwajibkan puasa Ramadan, maka puasa Asyura ini sunnah. Ada yang kalau mau puasa ya silahkan, kalau nggak puasa ya nggak apa-apa. Kalau yang Asyura, karena sudah diwajibkan pada bulan Ramadan. Nah, ini hadis rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dan Abu Dawud dan Imam Tirmidzi. Kemudian summa nuzila qauluhu ta'ala, kemudian firman Allah diturunkan. Ini ayat ke surat Al-Baqarah ayat 185, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Syahrul Ramadan, yaitu bulan Ramadan. Alladzi unzila fihi al-Qur'an, yang diturunkan Al-Qur'an. Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan menjelaskan dari beberapa petunjuk dan furqan. Furqan di sini adalah membedakan antara yang baik dan yang buruk. Faman syahida minkumus syahra falyasum, dan siapa yang mendapati, menyaksikan bulan Ramadan, maka puasalah. Falyasum, maka puasalah. Wa ba'da dzalika shara shiyamu Ramadan wajiban. Setelah turun ayat ini, maka puasa Ramadan hukumnya wajib. Ala kulli man syahida syahra madama qadiran ala siyam. Wajib bagi siapa? Bagi orang yang menemukan, yang menemui bulan Ramadan dan selama dia mampu, kuat untuk menjalankan puasa. Itu ya. Wa hada li'annahu lima nuzilat ayat, karena apa? Karena ada ayat yang berbunyi setelahnya itu a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ini ayat 184 ya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin.
Bagaimana ini? Kana siyamu liman lam yashukka alaihi wa man yashukka alaihi wa arada ayyuftara famimman yatiqu ayyaftiya bi it'amil miskina likulli yaumin. Nah, bagi orang yang tidak mampu untuk berpuasa, ya. Ya, ini seperti orang yang sudah tua renta, itu kan sudah nggak mampu lagi. Umurnya sudah 70 misalnya, ya. Sudah 70 tidak kuat puasa. Nah, ini maka dia mengeluarkan fidyah. Apa itu fidyah? Dia bi it'amil miskina likulli yaumin. Yaitu memberi makan orang miskin setiap hari. Nah, ini dalam ya, jadi fidyah itu ketika satu hari, ya, misalnya satu hari tidak bisa puasa, maka satu hari dia membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Memberi makan orang miskin satu hari. Jadi misalnya kebiasaan makannya pagi sama sore, maka dia harus memberi fakir miskin ini pagi dan siang dan sore, gitu ya. Nah, jadi fidyah ini bagi orang tua yang sudah tidak mampu lagi berpuasa, mau diqodoi lagi juga tidak mampu mengqodoinya, gitu ya. Baik, oke. Kemudian summa nasakhat hal ayat, kemudian dinasakh lagi, ya, yaitu ayat wa antasumu khairul lakum, dan puasamu itu lebih baik bagimu. Nah, puasa ini juga kita akan tambah sehat, ya. Fa amara bisiyam, maka diperintahkan untuk berpuasa, diwajibkan untuk berpuasa. Baik, saya lanjutkan. Wa kana siyamu Ramadan alladhi farada fi Sya'ban min as-sanati ats-tsaniyah lil hijrah ruknan min arkanil khamsati liqaulihi sallallahu alaihi wasallam bunyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan, rawahul Bukhari. Nah, adapun puasa Ramadan ini difardukan pada bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriah, yaitu menjadi rukun Islam, ya, termasuk rukun Islam yang ada 5, ya. Dalam hadis Nabi itu ada bunyal islamu ala khamsin, Islam dibangun atas 5, ya. Jadi kalau kita orang muslim harus mengerjakan rukun Islam ini. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, iqamis shalah, menjalankan salat, wa ita'iz zakah, dan menunaikan zakat, wal haji, dan haji bagi yang mampu, wa shaumi Ramadan, dan puasa bulan Ramadan. Ini adalah bangunannya Islam, ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan lainnya. Rawahul Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma. Selanjutnya, kaifiyatus siyami fi bidayatil Islam. Cara puasa pada awal mula Islam. Lam yakun fi siyam binisbah ila zamanil ladzi yusamu fihi kasiyamil ladzi na'rifuhu al-an. Walladzi istaqarra alaihi amrus siyam wa huwa min tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi. Nah, jadi puasa dulu pada awal-awal itu, ya. Nah, pada awal puasa, tidak seperti saat ini yang, ya, tidak seperti saat ini yang
hanya menahan hal-hal yang membatalkan puasa mulai terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari. Wa inna ma kana al-amru fi awal Islam annahu yahrumu 'ala shaim al-aklu wasyurbu wal jima' wa ghairi dzalika min al-muftirati min hinin yanamu aw yusalli al-isya al-akhirah. Nah, dulu itu perintah dalam Islam. Orang yang puasa itu diharamkan apa? Makan, minum, kemudian berhubungan suami istri dan lain-lain yang membatalkan puasa itu dari waktu tidur ya, atau sholat isya akhir sampai sholat isya akhir, dari subuh hingga sholat isya akhir. Panjang sekali. Fa'ayyuhuma wujida awalan hurima 'alal muslim bihi ma dzukira minal muftirati. Jadi satu hari penuh itu tidak boleh makan, tidak boleh minum, dan tidak boleh berhubungan suami istri dan lain-lainnya yang membatalkan puasa. Ya, awal mula puasa seperti itu. Nah, ternyata para sahabat ini tidak bisa, tidak kuat. Ya. Summa nusikha dzalika wa ubiha lil insani at-ta'am wasyurbi wal jima' ila tulu'il fajri sawa'un nama qabla dzalik amla. Nah, kemudian dinasah, dihapus. Nah, kemudian dibolehkan bagi manusia itu makan, minum, dan berhubungan suami istri mulai jadi di luar waktu ketika puasa. Gitu ya. Nah, dalam Al-Qur'an itu ada uhillalakum lailatas siyamir rafatsu ila nisaikum. Halal bagi kalian yaitu pada malam puasa Ramadan itu boleh untuk berhubungan suami istri. Nah, uhillalakum yaitu surat Al-Baqarah ayat 187. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Uhillalakum lailatas siyamir rafatsu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Itu ya ayatnya. Selanjutnya, hukmu tariki siyami Ramadan, hukum orang yang meninggalkan puasa Ramadan. Ida tarakal muslimu siyam bi'udrin fala syai'a alaihi. Ketika seorang muslim itu meninggalkan puasa karena udzur, maka tidak apa-apa. Wal a'darul mubihatu lil fitri sayati bayanuha. Dan udzur-udzur yang diperbolehkan untuk tidak puasa itu akan dijelaskan. Wa amma idza taraka siyamu bi ghairi udhrin fa imma ayyusrakahu juhudan wa imma ayyasrakahu kaslan. Adapun ketika orang meninggalkan puasa tanpa udzur, ada kalanya udzur karena apa? Fa imma ayyusrakahu juhudan, dia meninggalkan karena melawan atau menyangkal, wa imma ayyusrakahu kaslan, atau dia meninggalkan puasa karena malas. Nah, itu ada dua. Fa in tarakahu juhudan, jika dia meninggalkan puasa karena melawan, bi anjahada wujubihi, karena menyangkal wajibnya puasa, faqala, dan orang itu berkata, inna siyama laisa biwajibin, bahwa puasa tidak wajib fi syar'i, dalam syariat. Fahada kafirun, maka dia kafir. Karena sudah jelas puasa itu termasuk rukun Islam. Puasa Ramadan ya, ternyata dia ngomong tidak wajib. Maka dia kafir karena dia menyangkal kewajiban bagi orang muslim. Fahada kafirun murtadun,
li'annahu ankara amran mujma'an alaihi, karena dia mengingkari perkara yang telah ditetapkan, yang disepakati dan telah diketahui, wa ma'luman minad dini, dan telah diketahui dari agamanya, biddaruri, yang pasti, wa ruknan, dan puasa juga menjadi rukun, min arkanil Islam, dari rukun Islam. Wa yatarattabu ala raddihi hadihi kullu ma yatarattabu ala al-murtadi fi malihi wa zawjatihi wa wujubi qatlihi liriddatihi wa ghairi dalika min umuri ghaslihi wa takfinihi wa dafni wa dufinihi fi madafinil muslimin. Maka ketika dia telah melawan kewajiban puasa ini, maka dia kafir dan akan beruntut murtadnya ini, ya, baik hartanya. Nah, hartanya itu juga akan disebut dengan harta orang kafir, kemudian istrinya, wa wujubi qatlihi, dan wajib dibunuhnya karena murtadnya itu, wa ghairi dzalika, dan lain-lain, min umuri ghaslihi, ketika meninggal, nah, itu juga akan dirawatkan sebagaimana orang kafir, ya, baik ketika mandinya, mengkafaninya, dan mengkuburkannya. Dan mengkuburkannya di kuburan orang-orang muslimin, fi madafinil muslimin. Selanjutnya, wala yustasna min hada illa man kana hadithul ahdi bil Islam, dan tidak dikecualikan, ya, wala yustasna, dan tidak dikecualikan min hada illa man kana hadithul ahdi, tidak dikecualikan ini kecuali orang yang pertama kali masuk Islam pada masa Islam, bi an aslama mundu zamanin qaribin, pertama kali masuk Islam, ya, maksudnya dia barusan muslim, ya, barusan syahadat. Walam yatamakan fihi min ta'allumil ahkamisian, dan di dalam kotanya tersebut tidak ada yang mengajarkan tentang Islam, tentang puasa. Wa kana hadzal jahid ba'idan, dia menyangkalnya ini jauh, ya, anil ulama, karena jauh dari orang-orang yang alim. Kaman nasya'a fi badiyati masalan, seperti dia tinggal di tempat yang sunyi, tidak ada manusia misalnya. Walam yatamakkan man ayyaltaqiya ahadan minal ulama'i yas'alahu wa yata'allamu minhu, dan tidak memungkinkan untuk bertemu seorang pun dari ulama yang akan dia tanyai, yang akan belajar pada ulama tersebut. Ini lain, hukumnya lain. Kalau sudah tahu, terus ada yang memberitahu, bisa tanya ke ustaz, nah itu hukumnya ini yang parah ini, itu, ya. Kalau tidak tahu, ya, lain hukumnya. Dan jauh dari ulama, jauh dari orang-orang yang mau ditanyakan. Fahada ya'dilu fi juhudihi lisiyami, dan ini adalah bukan odor ketika menyangkalnya untuk puasa, wa ya'lamu ahkamau, dan mengetahui hukum-hukumnya, wa ba'da dzalika yajriya 'alaihi al-hukmu sabiq an adhara juhudahu. Nah, jadi hukum ini dilakukan bagi orang yang telah mengetahui hukumnya, kemudian dia menyangkalnya. Sebelumnya sudah mengetahui bahwa wajib puasa itu, kemudian dia menyangkalnya. Nah, ini yang disebut dengan menyangkal, dan hukumannya itu tadi kafir, ya, dihukumi kafir karena dia menyangkal kewajiban berpuasa, ya.
Selanjutnya wa amma man taraka shaumahu bi ghairi udrin, adapun yang meninggalkan puasa tanpa adanya udzur, wa kana ghairu jahidin li wujubihi, dan tidak menyangkal wajibnya, wa dzalika ka'an qala, bagaimana dia berkata, as-shaumu wajibun alayya wa ala ghairi walakinni la asumu. Puasa itu wajib bagiku dan bagi yang orang muslim yang lain, tapi aku nggak puasa. Fa innahu yakunu fasiqan, maka dia termasuk orang yang fasik. Walaisa kafirin, maka bukan orang kafir. Wa wajaba ala hakimil muslimin, dan wajib bagi seorang hakim muslim, habasahu wa mana'ahu min at-ta'ami wasyarab, yaitu mengasingkannya dan mencegahnya untuk makan dan minum naharon, di siang hari. Liyahsulalahu shamu bidalik, supaya dia itu menghasilkan, dia itu puasa. Dia aslinya enggak puasa, kemudian hakim muslimin yaitu mengasingkannya dan mencegahnya makan dan minum di siang hari. Kalau nggak makan dan minum di siang hari itu kan dia berarti berpuasa. Itu ya. Oke, selanjutnya ini pembahasan yang terakhir ini ya, tentang puasa. Hikamus siyam wa asrarihi wa fawaidihi. Hikmah-hikmah puasa dan rahasia-rahasia puasa, wa fawaidi, dan faedah-faedahnya berpuasa. Wa mimma la syakka fihi anna ahkamallahi ta'ala kulluha qa'imatun ala hikamin wa asrarin wa fawaidin lil ibad. Tidak diragukan lagi bahwa setiap hukum-hukum Allah itu pasti semuanya dilakukan dan mempunyai beberapa hikmah dan rahasia-rahasia serta faedah-faedah bagi hamba-hambanya. Walakinna la yushtaratu ayyakuna al-'ubadu ala ilmin biha. Tapi tidak disyaratkan bagi hamba, seorang hamba kita itu tidak diwajibkan mengetahuinya. Wa mimma la syakka fihi aidan anna lis-shaumi hikaman wa fawaid katsira qad yattali'ul 'ubadu ala ba'diha. Dan juga tidak diragukan lagi bahwa puasa itu mempunyai beberapa hikmah, faedah yang banyak, dan telah nampak pada beberapa manusia, yaitu hamba-hamba Allah sebagiannya. Wa yabqal katsiru minha khafiyan alaihim, dan tetap banyak ya khafiyan alaihim, yaitu samar. Wa min hadil hikam wal fawaid allati yumkinu ayyas tashfahal muslim wa yulmuhu fi shaumi ma yali. Dan ini ada beberapa hikmah dan faedah-faedah yang perlu kita ketahui. Baik, yang pertama yaitu hikmah yang pertama yaitu wasaumu madrasatun khalqiyah kubra. Puasa itu adalah sekolah fisik yang besar. Yatadarraba fihal mu'min ala khisalin katsira, yang akan menjadikan seorang mukmin itu melatih dalam puasanya, melatih dan kebiasaan yang banyak. Fahuwa jihadun lin nafsi. Yang pertama yaitu melawan hawa nafsu. Wa muqawamatul lil ahwa'i, dan melawan hawanya. Wa naza'ati syaitan, dan melepas dari belenggu syaitan. Allati qattalu halahu, yang telah membakarnya. Wa yata'awwadu bihil insanu khuluqus sabr, dan membiasakan manusia itu mempunyai akhlak kesabaran. Ya, alama qad yuhramu minhu, kesabaran sesuatu yang diharamkan. Ya, sabar. Siang-siang ada makanan, siang-siang ada seger-seger, itu kan haram dimakan kalau siang. Nah, itu menahan. Ya, ada latihan sabar juga di dalamnya. Wa 'alal
ahwa'is syada'id alladhi qad yata'arradu laha, dan juga menahan amarah ya yang berlawanan. Biasanya kalau ada yang ganggu sedikit langsung marah-marah itu ya. Kalau puasa kan nggak kuat mau marah, itu lemes gitu ya. Menahan marah juga puasa itu. Yajidu ta'amu syahyi yadhafu amamahu. Ini juga akan melawannya ya. Ketika ada makanan yang enak yang dimasak di depannya, warawaihi tahiju aisarat, dan bau-bau yang menyengat, bau-bau makanan itu. Wal ma'ul adbu al-barid yataraqraqu fi nadhariyah, dan air putih yang tawar yang dingin itu segar ketika dilihat. Nah, ini melatih juga Pak kesederhanaan. Bahwa orang kalau puasa kemudian buka puasa dengan air saja sudah alhamdulillah, nikmatnya air putih ini ya Allah, alhamdulillah. Fayamtani'u minhu, ketika puasa siang-siang ada air itu kan wis rasanya kepingin itu, karena siang-siang ya panas, ada air dingin, air putih saja itu sudah kepingin wis apa ya. Ini kan juga latihan sabar. Muntaziran waktul iznir rabbani bitanawulihi. Nah, ini sabar menunggu waktu yang diberikan oleh Allah untuk mendapatkannya, menunggu waktu izinnya. Kita diizinkan makan dan minum ketika puasa, ketika sudah azan maghrib, ketika sudah terbenamnya matahari. Nah, menunggu waktu yang telah diizinkan oleh Allah untuk mendapatkan, untuk memakan makanan ketika berbuka. Itu ya latihannya, banyak sekali latihan puasanya. Kemudian apa? Yang kedua ini wasaumu yu'allimun nidham wal indibat. Nah, puasa ini juga mengajarkan keteraturan, ya, keteraturan. Teratur. Seorang muslim itu harus teratur. Li'annahu yajburu shaim ala tanawulit ta'am wasyarab fi waqtin muhaddatin wa maw'idin mu'ayyan. Karena ya seorang puasa, orang yang puasa itu ketika dia akan sahur itu ada waktunya. Sahur ada waktu yang ditentukan. Buka puasa ada waktu yang ditentukan. Jadi harus bisa membagi waktu. Nah, seorang muslim juga harus seperti itu. Ya, membagi waktu. Ini juga termasuk hikmahnya. Wasaumu yash'uru biwahdatil muslimin al-jisiyah fil masyarik wal magharib. Dan puasa ini kita juga merasakan persatuan orang-orang muslim, ya. Persatuan batin orang-orang muslim, baik di timur, di barat, semua orang muslim ketika Ramadan mereka berpuasa. Gitu ya. Fahum jami'an yasumuna, mereka semua berpuasa, wa yafturuna fi waqtin wahidin, dan mereka berbuka pada waktu yang satu, ya, pada waktu tertentu, yaitu ketika tenggelamnya matahari, ketika maghrib. Puasanya semuanya puasa dan berbuka dalam satu waktu. Li'anna rabbahum wahidun, karena Allah Tuhan kita, Tuhan mereka itu satu. Wa ibadatuhum muwahhada, dan para penyembahnya, yaitu penyembah Allah yang maksudnya para hamba-hamba Allah itu bersatu untuk melaksanakan kewajiban berpuasa. Alhamdulillah, semoga bermanfaat ya. Ini adalah pertanyaannya. Hal kana shaumu Ramadan awalu shaumi furida fil Islam? Apakah puasa Ramadan itu adalah awal puasa yang difardukan dalam Islam? Tidak ya. Tidak. Yang pertama tadi difardukan apa yang pertama? Puasa Asyura, ya, sebelum Ramadan itu ada puasa hari Asyura, itu diwajibkan.
Kemudian turun ayat diwajibkan puasa Ramadan. Nah, kemudian hari Asyura sudah tidak wajib puasa lagi. Itu sunnah hukumnya, yaitu Asyura pada tanggal 10 Muharram. Kemudian pertanyaan kedua, kaifa kana shamu fi bidayatil Islam? Bagaimana puasa pada permulaan Islam? Nah, 1 hari penuh menjaga ya dari makan minum gitu. Dan hal-hal yang membatalkan puasa. Hingga malam hari ya. Sampai malam itu juga tidak boleh makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa dulu pertama kali. Kemudian para sahabat tidak kuat, kemudian turun ayat itu tentang berakhirnya puasa, yaitu ketika berbuka dan ketika sahur. Kemudian yang ketiga, ma hukmu may yaqulu anna shauma wajib alaihi walakinnahu la yasum. Apa hukumnya bagi orang yang mengatakan bahwa puasa itu wajib tapi dia tidak berpuasa? Nah, maka ini hukumnya dia itu meninggalkan puasa tanpa udzur. Ya. Maka dia disebut sebagai orang yang fasik. Ya. Maka wajib bagi hakim, yaitu pemimpin orang muslim, ya, yaitu mengasingkannya atau melatihnya untuk berpuasa dan mencegahnya supaya tidak makan di siang hari. Supaya itu bisa melatihnya untuk berpuasa. Itu hukumnya orang fasik ya. Dia yakin kalau puasa itu wajib, tapi dia tidak berpuasa. Maka dia dihukumi orang yang fasik. Baik, sudah selesai untuk pembahasan ini, yaitu tentang puasa. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.